Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, meskipun pembelajaran secara daring, tapi tetap harus semangat ya belajarnya hari ini. Luar biasa semangatnya. Oke, karena kunci utama untuk masuknya pelajaran itu dimulai dengan semangat. Jika kalian tidak semangat belajarnya, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya pada pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen untuk segera absen pada link yang sudah Ibu sediakan pada classroom. Oke, anak-anak semua. Ibu lihat sudah masuk semua ya partisipannya. Nah, bagi yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk segera menyalakan kamera dan mematikan mikrofon agar tidak terdengar suara yang lain ketika Ibu sedang menjelaskan. Oke, sebelum kita membahas materinya pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar sekali nih ya. Minggu lalu kita membahas tentang cepat rampat gelombang bunyi dan sumber-sumber bunyi. Nah, bunyi itu termasuk gelombang apa, Nur? Ya, benar. Bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal. Nah, berdasarkan frekuensinya, klasifikasi bunyi dibagi menjadi berapa? Ya, benar. Dibagi 3, yaitu audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Nah, berarti sudah mengingat semua ya ini. Ibu harap kalian tidak lupa ya materi minggu lalu. Oke, sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu ada yel-yel nih biar kita tambah semangat belajarnya. Ikutin ya. Jika Ibu bilang aku suka, kalian bilang fisika. Jika Ibu bilang fisika, kalian bilang luar biasa. Paham semua? Oke, kita coba ya. Aku suka fisika. Fisika luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mendefinisikan pengertian efek Doppler, kedua merumuskan persamaan efek Doppler, dan ketiga menerapkan persamaan efek Doppler. Pernahkah kalian mendengar sirine ambulans? Ya, pasti semua sudah pernah mendengar ya bunyi dari sirine ambulans. Nah, jika kalian mendengar frekuensi yang dihasilkan oleh sirine ketika ambulan itu mendekati kalian, ternyata berbeda ketika ambulan itu menjauhi kalian. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Hal ini karena adanya pengaruh dari efek Doppler. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Sebelah kiri itu merupakan pengamat pertama, sebelah kanan itu pengamat kedua, dan ini adalah gambar ambulan yang bergerak mendekati pengamat kedua. Nah, ketika ambulan itu bergerak mendekati pengamat kedua dan membunyikan sirenenya yang akan mengeluarkan gelombang bunyi, nah, bunyi yang dihasilkan itu semakin dekat karena ambulan itu bergerak mendekati pengamat kedua dibandingkan dengan pengamat pertama karena menjauhi ambulan. Nah, sehingga frekuensi yang didengar pengamat kedua itu lebih tinggi dibandingkan frekuensi yang didengar oleh pengamat pertama karena lebih kecil frekuensinya. Nah, inilah yang disebut dengan efek Doppler. Oke,
Dari gambaran tersebut, ada yang tahu apa itu efek Doppler? Ada yang mau jawab? Oke, jadi efek Doppler merupakan peristiwa naik turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat ataupun menjauh. Persamaan dari efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Dengan keterangan V kecepatan rambat udara dengan satuan 340 meter per sekon, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber, Fp frekuensi pendengar, Fs frekuensi sumber. Nah, di dalam efek Doppler itu sendiri terdapat aturan beberapa tanda. Di antaranya, Vp jika bernilai positif, maka kecepatan pendengar akan mendekati sumber bunyi. Vp bernilai negatif, maka kecepatan pendengar akan menjauhi sumber bunyi. Nah, Vs bernilai positif apabila kecepatan sumber bunyi itu menjauhi pendengar, dan Vs bernilai negatif jika kecepatan sumber bunyi mendekati pendengar. Sampai di sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membahas contoh soal. Lalu di sini soalnya Ana menjalankan kereta api dengan kecepatan 18 km per jam menuju stasiun. Kereta mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 670 Hz. Berapakah frekuensi yang didengar oleh Evi yang sedang duduk di stasiun? Diketahui Vs sama dengan 18 km per jam. Itu kita ubah menjadi satuan internasional, sehingga 18 km per jam itu 5 meter per sekon. Vs sama dengan 670 Hz, Vp sama dengan 0 meter per sekon karena kecepatan pendengarnya diam. Yang ditanya frekuensi pendengar. Oke, kita mengusahakan rumus Fp sama dengan V ditambah Vp. Nah, di sini tanda bernilai positif karena kecepatan pendengar mendekati sumber bunyi, dibagi V dikurang Vs. Bernilai negatif karena mendekati pendengar, dikali Vs sama dengan 340 ditambah 0 dibagi 340 dikurang 5 dikali 670 sama dengan 340 dibagi 335 dikali 670, maka menghasilkan 680 Hz. Oke, satu soal lagi. Ambulans yang dikendarai oleh Noval bergerak saling dekat dengan motor yang dikendarai oleh Charlie dengan kecepatan masing-masing 15 meter per sekon. Bila Charlie mendengar bunyi dengan frekuensi 710 Hz, berapakah frekuensi bunyi ambulans? Diketahui Vs sama dengan 15 meter per sekon, Vp sama dengan 15 meter per sekon, Fp sama dengan 710 Hz. Ditanya frekuensi bunyi ambulans. Dijawab Fs sama dengan V dikurang Vs, bernilai negatif karena mendekati pendengar, dibagi V ditambah Vp, bernilai positif karena mendekati sumber bunyi, dikali Fp sama dengan 340 dikurang 15 dibagi 340 ditambah 15 dikali 710 sama dengan 325
dibagi 355 dikali 710, maka menghasilkan 650 Hz. Oke, sampai di sini apa sudah paham? Ada yang belum mengerti? Oke, sudah paham semua ya? Oke, jika sudah paham semua, Ibu akan memberikan soal kepada kalian semua, tidak banyak, hanya 5 soal dan dikumpulkan pada classroom hari ini juga. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu aja deh yang bertanya. Nah, Ibu pengen tahu nih, apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Oke, ada lagi? Oke, baik. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini mengenai efek Doppler yaitu merupakan peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Nah, adapun tandanya yaitu bernilai positif jika kecepatan mendengar mendekati sumber bunyi, bernilai negatif jika kecepatan pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, bernilai positif jika frekuensi sumber menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika frekuensi sumber mendekati pendengar. Oke, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mereview kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.